Ini benar-benar membuka mata. Seorang paman hari ini melamar pekerjaan sebagai tukang kayu master. Dia bahkan meminta gaji sebesar 100 juta rupiah per bulan. Setelah mendengar itu, pemilik perusahaan sampai tersedak teh yang sedang diminum. Dia melotot dengan kaget, dan meniupkan kumisnya sambil marah. Wajahnya penuh dengan ekspresi tak percaya. Namun, paman itu tidak gentar sama sekali. Sepertinya dia sudah siap secara mental. Saat membahas soal gaji, dengan nada tenang paman itu menjelaskan, gaji 100 juta ini bukan sembarangan. Ini adalah hasil dari pengalaman bertahun-tahun saya di bidang kayu. Saya sangat terampil, dan memiliki pemahaman mendalam di bidang pertukangan. Saya yakin keterampilan saya dapat membawa banyak kejutan untuk perusahaan Anda. Mendengar itu, pemilik perusahaan terdiam. Meskipun masih ragu, dia terkesan dengan kepercayaan diri paman itu. Untuk menguji kemampuan sebenarnya paman tersebut, pemilik membawa beberapa potongan kayu yang tampak tak berguna. Jelas, kayu-kayu ini sengaja digunakan untuk menguji keterampilan pertukangan paman itu. Pemilik perusahaan berkata dengan tegas, "Kamu bebas melakukan apapun dengan kayu-kayu ini, asalkan kamu bisa membuat satu perabot yang hasilnya memuaskan saya. Saya akan menambahkan 8 juta rupiah untukmu." Kata-kata itu terdengar seperti tantangan bagi paman, seolah-olah ingin menguji sejauh mana kemampuannya. Namun, paman menghadapi tantangan ini tanpa rasa takut sedikit pun. Sebaliknya, dia tampak sangat antusias. Dia tersenyum sambil menerima potongan kayu yang rusak itu. Tatapannya mencerminkan pemahamannya yang mendalam tentang kayu. Mendengar ada bonus tambahan, semangatnya semakin meningkat. Tanpa banyak bicara, dia langsung memulai pekerjaannya. Gerakannya begitu terampil dan terorganisir, seolah-olah dia sedang berdialog dengan potongan kayu itu. Paman dengan teliti memeriksa setiap potongan kayu, dan memotongnya dengan teknik yang sama, membuat lubang, dan merangkainya. Keterampilan paman ini layaknya seorang maestro ukir, yang sedang menciptakan karya seni presisi, membuat furnitur dengan terampil dan tepat. Bagi paman hanyalah pekerjaan sederhana, selama upahnya sesuai, bahkan memperbaiki bumi dari Mars tidak akan membuatnya gentar. Tidak lama kemudian, hasil akhirnya mulai muncul di hadapan semua orang. Sulit dipercaya bahwa meja yang indah ini seolah memiliki jiwa elegan yang mahal. Saat meja seni ini selesai dibuat dan diletakkan di hadapan pemilik perusahaan, semua orang terkesima. Dia langsung tertegun. Dia hampir tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Seolah-olah dia telah memasuki dunia film fiksi ilmiah. Kejutan luar biasa ini membuat pemilik perusahaan melongo. Di dalam hatinya, dia sangat bersemangat. Akhirnya, dia tidak sabar untuk melihat karya itu lebih dekat. Hasilnya membuatnya sangat gembira. Meskipun dia bukan ahli dalam pertukangan kayu, dia sangat kagum pada keterampilan yang ditunjukkan oleh paman. Meja ini benar-benar simbol kemewahan dan keanggunan. Bagaimana paman bisa melakukannya? Pemilik perusahaan buru-buru memuji. Keterampilan seperti ini benar-benar sulit dipercaya, layak untuk mendapat kenaikan gaji dan bonus. Selanjutnya, mari kita lihat bersama-sama bagaimana paman membuat karya ini. Sambil menyeruput kopi seharga 10.000 rupiah, nikmati proses pembuatan paman. Prosesnya sangat menenangkan. Ketika sampai di akhir, pasti kamu akan takjub. Paman ini bukan hanya seorang tukang kayu, tetapi juga seorang pencipta, seorang jenius yang mengubah barang bekas menjadi karya seni.
Ketika video ini sampai di sini, memberikan like adalah tanda apresiasi. Tidak memberikan like adalah hal biasa. Pernyataan ini sangat mencerminkan kerja keras para pengrajin dan harapan mereka untuk mendapatkan apresiasi. Setiap hari, pengrajin ini memulai pekerjaan saat matahari terbit. Dia bekerja hingga matahari terbenam. Dengan sepenuh hati, dia mencurahkan dirinya ke dalam karyanya. Keteguhan seperti ini sangatlah langka. Mungkin saat kamu melihat bagian ini, kamu sudah tersentuh oleh keahlian sang paman dan terpesona oleh karyanya. Ini bukan sekadar proses pengerjaan kayu. Ini adalah cerminan dari kecintaannya pada kehidupan. Paman ini bukan hanya seorang tukang kayu. Dia adalah seorang seniman yang menciptakan dengan hati. Kamu telah sampai pada bagian ini. Pastinya kamu tidak akan segan memberikan sebuah tanda suka. Dukunganmu kepada sang pengrajin ini bukan hanya bentuk penghargaan, tapi juga motivasi terbaik untuk usaha tak kenalnya. Dia tidak hanya mengukir kayu. Dia adalah seorang seniman yang mengukir kehidupan. Inilah yang memberinya kemampuan untuk terus berkarya. Pengrajin ini tidak hanya menunjukkan keahlian luar biasa dalam seni kerajinan tangan, dia juga menyampaikan kecintaannya yang tulus terhadap kreasi. Di tengah masyarakat yang serba cepat ini, dia menciptakan sebuah karya seni yang unik. Dengan kedua tangannya, mengajak semua orang untuk merasakan keindahan hidup. Keteguhannya ini patut untuk kita dukung bersama. Baik dengan menyukai, berkomentar, atau membagikan. Semua ini adalah dorongan terbaik bagi para pengrajin. Karyanya mencerminkan kecintaannya pada kehidupan dan merupakan kontribusi uniknya terhadap seni pertukangan kayu. Pengrajin ini bukan hanya seorang tukang kayu, tetapi juga seorang seniman kehidupan. Mari kita berikan apresiasi untuk bakatnya dan beri tanda suka pada karyanya. Setelah menikmati karyanya dengan seksama, menurutmu bagaimana keterampilan paman ini? Jika harus dinilai dengan persentase, berapa skor yang akan kamu berikan? Keahliannya sebanding dengan seorang maestro ukir. Setiap potongan kayu yang dia buat, setiap lubang yang dia bor, semuanya begitu presisi. Ini bukan hanya keterampilan pertukangan kayu, ini juga menunjukkan kecintaannya yang tulus terhadap seni.